Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini setelah selang waktu 1 minggu dan kita akan beribadah secara online pada pagi hari ini. Kita mohon Tuhan dan Roh Kudus yang mengurapi hati kita semua. Kita buka cara kita pagi ini dengan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, walaupun secara online, kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkan dan meresapinya. Tuhan yang ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, dan terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, supaya bisa menyampaikan dengan benar dan boleh menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara kami ini selanjutnya hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Baiklah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada pagi hari ini akan mengambil bacaan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 4 sampai dengan 6. Saya bacakan, demikian bunyinya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di tanah Najeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saat-saat seperti ini, di tengah merebaknya virus COVID-19 yang sudah berlangsung sejak kurang lebih pertengahan Maret tahun 2020 ini, menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Sering kita lihat di WA Group, ya, orang-orang yang bersujud, mengangkat tangan, berdoa, meminta belas kasihan Tuhan agar wabah virus ini boleh segera berlalu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong karena obat atau vaksin yang pasti masih belum ada. Semua hanya melalui percobaan-percobaan dan riset. Walaupun pada saat ini situasi sudah tidak begitu mencekam seperti pada awal mulanya berjangkitnya virus corona ini, di mana sekarang sebagian kecil masyarakat sudah mulai mengabaikan. Jadi mereka sudah, walaupun ada PSBB diberlakukan, tapi mereka sering melakukan suatu kerumunan. Semua ini memang tergantung dari kemauan, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat, termasuk kita semua. Apakah kita mau virus ini segera berakhir, ataukah masih berlangsung dalam waktu yang lebih panjang lagi? Sebagai orang percaya, kita perlu datang kepada Yesus, memohon belas kasihan, agar keadaan ini bisa segera dipulihkan. Pada ayat 4 sampai 6, itu menggambarkan keadaan setelah pemulihan bangsa Israel waktu itu. Tentunya kita juga semua berharap seperti ini yang akan kita lakukan, yang akan kita alami. Tetapi pada ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai dengan 3, ketika, saya bacakan aja, yang ayat 1 ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi, ini kebalikannya. Ayat 1 sampai dengan 3 malah menggambarkan keadaan setelah dipulihkan. Kalau ayat 4 sampai dengan 6 tadi, yang kita sudah baca pada awal acara ini tadi, itu menggambarkan harapan dan pemulihan pada saat akhir dari virus corona ini. Nah, terlepas dari kejadian itu, kita orang-orang percaya yang sudah bertobat, ada baiknya kita introspeksi dan mengoreksi diri. Mumpung kita mempunyai banyak waktu untuk Tuhan. Jadi kalau pada saat-saat sebelum berjangkitnya virus COVID-19 ini, pada keadaan normal maksud saya, kita mungkin waktu untuk Tuhan itu lebih sedikit daripada sekarang. Artinya, kita hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Tapi dengan kondisi seperti ini, di mana kita banyak beristirahat di rumah, banyak berdoa, banyak berkumpul dengan keluarga, kita sekarang malah menyisihkan waktu untuk Tuhan. Kita perlu berbalik diri dari jalan kita yang mungkin selama ini kita sadari, sengaja atau tidak sengaja, itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan.
Saat inilah saat yang tepat kalau kita memohon belas kasihan dan meminta ampun kepada Tuhan. Jadi, evaluasi yang mungkin perlu kita renungkan pada saat-saat seperti ini, itu ada beberapa hal yang mungkin saya bisa uraikan di sini, yaitu mengapa gereja Tuhan mengalami saat seperti ini. Ibadah dilarang, kecuali ada di rumah. Hamba-hamba Tuhan, baik pastor, pendeta, ataupun jemaat, menjadi korban sampai meninggal sakit dan sampai meninggal dunia. Persekutuan juga di gereja juga ditiadakan. Kita hanya bertanya, sampai kapan semua ini terjadi? Memang pada saat ini, yang mengalami hal seperti ini bukan hanya gereja-gereja Tuhan. Banyak tempat-tempat ibadah yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi dalam pembahasan di sini, saya hanya membatasi apa yang terjadi yang dialami oleh umat Kristiani aja. Jadi dalam hal ini adalah gereja Tuhan. Terlebih dahulu kita buka di 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Di situ Yesus berkata kepada Petrus waktu itu, "Di atas engkaulah batu karang, jemaatku kudirikan." Jadi Yesus membangun gereja itu dari satu orang pribadi. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu bukan mengutamakan pada bangunan atau gedung gereja. Tapi dari satu orang ini terjadi suatu penyebaran ajaran Yesus ini menjadi dalam keluarga, jadi dalam suatu komunitas yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya membentuk suatu gereja. Dan terlebih lagi juga menjalar ke seluruh dunia. Jadi yang dimaksud gereja adalah selain gedung atau bangunan gereja, tapi juga diri kita pribadi, masing-masing umat Kristiani ini juga merupakan gereja-gereja secara pribadi. Nah, mungkin sebelum virus corona ini merebak, ada hal yang salah, atau mungkin yang menyimpang dari konsep gereja, yang hanya mementingkan atau memperhatikan pembangunan gedung atau fisik belaka. Padahal banyak di pelosok-pelosok, di pedalaman, itu hamba-hamba Tuhan banyak memerlukan dana untuk penginjilan. Bahkan gereja-gereja kecil itu juga membutuhkan bantuan dana. Tapi apa yang terjadi? Gereja-gereja besar di kota, terutama di kota-kota besar, seolah-olah mereka berlomba membangun, memegahkan gedung bangunannya. Jadi seolah-olah ada anggapan bahwa hanya di gedung yang megah kebenaran Tuhan bisa diberitakan. Nah, ini satu evaluasi yang mungkin kita pikirkan. Kemudian yang kedua, persekutuan pribadi pada saat sebelum corona itu sedikit diabaikan. Mereka atau persekutuan pribadi ini kurang mendapat tempat. Gereja seakan-akan berlomba-lomba membuat jadwal dalam seminggu penuh itu. Ada kegiatan ini, kegiatan itu, sehingga jemaat lebih senang berkumpul di
gedung gereja, apalagi kalau gerejanya besar, bagus, ber-AC, dingin. Nah, setelah terjadinya COVID-19 ini, apa yang terjadi? Yang terjadi menjadi persekutuan-persekutuan pribadi menjadi semarak. Jadi, ada pemulihan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun demikian. Biasanya mereka seminggu mungkin mendapatkan jadwal penuh pelayanan baik di gerejanya sendiri atau mungkin ada undangan di gereja lain, di tempat-tempat lain. Sehingga mereka juga kurang mengutamakan persekutuan-persekutuan pribadi dari jemaat-jemaatnya. Nah, yang berikutnya, evaluasi yang berikutnya, itu kita juga sama-sama tahu bahwa hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, jadwalnya penuh, apalagi yang namanya sudah ngetop. Mereka laris manis, diundang di mana-mana, dipanggil di sana-sini, seperti artis top. Dan lingkup pergaulannya mereka juga lingkup pergaulan orang-orang atas, orang-orang berada, atau yang dulu disebut kaum jet set. Tapi sekarang yang terjadi, mereka sepi order, sehingga mereka juga tidak bisa kemana-mana, dan tidak bisa berada di mana-mana. Mereka lebih banyak saat ini mungkin berkonsentrasi di dalam keluarga, menjadi imam dalam keluarga mereka sendiri. Jadi, ada banyak hal dari virus ini yang kalau kita katakan merupakan suatu musibah, tapi ada berkah di balik musibah ini yang harus kita syukuri secara bersama. Jadi kita diingatkan kembali untuk hal-hal prinsipil dalam kehidupan gereja Tuhan yang mungkin selama ini kita sudah sering abaikan. Kemudian yang berikutnya adalah gereja rumah atau persekutuan-persekutuan di rumah. Kita tahu di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 itu di mana gereja mula-mula atau pada awal mulanya gereja itu bertumbuh dari gereja rumah-rumah jemaat. Mereka berkumpul bersama-sama, bahkan memecah-mecahkan roti, ambil bagian dalam perjamuan kudus. Itu semua diawali dari rumah-rumah jemaat beribadah. Nah, pada saat-saat ini, gereja rumah ini kembali bertumbuh. Mungkin pada saat sebelum ini, sudah banyak juga ada persekutuan rumah tangga, pengucapan syukur, dan lain sebagainya. Tapi dengan saat-saat seperti ini, gereja-gereja rumah ini makin diaktifkan kembali. Dan kita juga telah mengalaminya. Padahal dengan aktifnya gereja-gereja rumah, itu ada satu sisi positif yang mungkin selama ini kita kurang sadari, yaitu kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di seluruh rumah kita. Jadi, baik anak-anak kita, para pembantu kita, mungkin juga ada kerabat kita yang tinggal di rumah itu, baik sementara ataupun menetap. Mungkin tiap-tiap mereka juga punya kesibukan yang berbeda-beda, sehingga tidak selalu bisa datang untuk beribadah ke gedung gereja. Tapi dengan diselenggarakannya gereja rumah ini, mereka juga bisa kita jangkau. Karena mau nggak mau, mereka juga akan hadir dalam persekutuan rumah tangga itu. Itu yang mungkin kita kurang sadari selama ini. Ada satu sisi positif yang kita agak lupakan. Tapi dengan merebaknya virus corona ini, secara otomatis gereja rumah sekarang juga bisa digalakkan lagi. Nah, ini beberapa hal yang mungkin
kita bisa jadikan suatu evaluasi dan introspeksi mengapa gereja Tuhan mengalami ini. Dan ternyata ada suatu segi positif dengan merebaknya virus corona ini. Ini saya akan tutup dengan satu kesaksian bahwa kenapa setelah saya evaluasi dengan istri saya, kenapa saya bisa terdampar di Jakarta. Itu saya menganggap bukan suatu kebetulan. Dan saya bekerja sebagai atau berprofesi sebagai kontraktor, walaupun kontraktor yang besar. Kontraktor ini sangat riskan mengalami jatuh bangun. Nah, terutama kalau ada krisis-krisis moneter, krisis ekonomi, itu usaha kontraktor yang mengalami dampak secara langsung dan pertama kali. Saya sudah mengalami beberapa kali jatuh bangun, ada 3 kali dalam kehidupan saya, karena profesi saya ini. Dan setiap kali jatuh, Tuhan tidak biarkan sampai tergeletak, tapi Dia angkat kembali saya. Seperti yang terjadi pada sekitar tahun 3 tahun lalu, ya, sekitar tahun 2016, akhir 2016, itu secara kebetulan proyek saya habis di Surabaya. Artinya walaupun saya di Surabaya, tapi juga ada proyek-proyek yang saya kerjakan di luar daerah, bahkan sampai keluar pulau. Tapi kebetulan 2016 itu habis. Dan saya sebetulnya sudah ditawari oleh seorang teman, bos pengusaha besar, untuk mau datang ke Jakarta. Akhirnya saya terima tawaran itu. Dan saya memulai ditampung oleh dia. Awalnya memang akan dijanjikan sebagai subkontraktor, tapi ternyata saya ditampung sebagai orang profesionalnya dia. Itu dalam bahasa kerennya. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ya saya dijadikan pegawai dulu. Untuk menunggu adanya pekerjaan sebagai subkontraktor. Tapi ternyata apa yang dia janjikan itu, dia lebih senang kalau saya itu sebenarnya jadi pegawai dia selamanya. Nah, sehingga saya merasa, wah ini nggak sesuai, berontaklah saya. Dan akhirnya saya mengundurkan diri. Saya sempat pulang ke Surabaya sekitar 2 atau 3 bulan. Tapi waktu berpamitan sama Bapak Gembala, waktu itu Bapak Gembala itu bilang, enggak, ini cuma libur panjang aja. Ternyata benar. Perkataan dari Bapak Gembala ini benar. Saya di Surabaya menunggu proyek-proyek lain juga belum ada juga. Tapi ada satu tawaran yang menawari saya sampai 5 kali terus. Akhirnya saya terima juga. Karena saya pikir ini memang jalan Tuhan yang saya terima. Sehingga saya kembali datang ke Jakarta. Dan sampai hari ini, saya tetap tinggal di Jakarta, bekerja sebagai pegawai. Tapi memang ini setelah saya evaluasi, ini memang rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Saya membayangkan kalau saya tetap sebagai kontraktor kecil, dampak seperti ini sangat memukul kehidupan saya. Pasti secara ekonomi saya akan terpukul, bahkan bisa jatuh lagi. Tapi dengan saya tetap sebagai profesional atau sebagai pegawai, saya memiliki penghasilan tetap yang setiap bulan selalu ada dalam kehidupan saya. Jadi saya merasa ada suatu rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan terlebih daripada itu, saya juga bisa berkumpul, bergabung dengan jemaat-jemaat GGP Kanaan. Dan pada saat-saat seperti ini, di mana kita bisa melakukan bersama-sama, walaupun tidak bisa beribadah di gereja, tapi di antara jemaat ini, kita sudah melakukan untuk bertekun, berdoa, setiap hari ada persekutuan doa, ada pemahaman Alkitab, ada doa bersama, bahkan doa berantai.
Ini yang menjadi suatu kesaksian bagi saya yang mungkin bisa membawa suatu membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita secara online saat ini. Kita tutup dengan doa dan kita naikkan doa ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami juga sudah renungkan. Biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami semua menghadapi situasi saat ini yang kami juga masih belum tahu kapan berakhir. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami semua. Ya Tuhan, biarlah kami juga selalu bersyukur apapun kesulitan yang kami alami, karena kami tahu rencana Tuhan itu rencana yang damai sejahtera, yang mendatangkan damai sejahtera, dan bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan. Biarlah kami tetap bersyukur, kami tidak bersungut-sungut ataupun menyesali dengan keadaan seperti ini, tapi kami hanya datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk mau bangkit dan siap menghadapi setiap tantangan hidup kami. Dan kami juga boleh mengevaluasi diri kami, baik secara pribadi maupun secara keseluruhan jemaat, tentang apa yang terjadi saat seperti ini dalam kehidupan beribadah, dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Itu semua supaya kami juga makin mengerti rencana Tuhan, dan kami juga bisa memperbaiki diri ke depan. Ini sebagai suatu cambuk yang mungkin menyakitkan, tapi itu adalah untuk kebaikan kami semua, untuk meningkatkan iman dan rohani kami yang lebih makin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami juga semua diberikan kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, imunitas yang boleh membuat kami melawan segala akibat dari virus corona ini. Dan kami juga boleh bertahan sampai pada
selesainya virus ini. Kami juga tetap menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul dalam sakit mereka, untuk Ibu Aiwa, Ibu Ike, dan suaminya Pak Saryanto, Pak Suryanto, dan juga Ibu Eli, juga jemaat-jemaat lansia di gereja kami, untuk Oma Ridwan, untuk mamanya Lingling, yang kami dengar juga ada masalah karena tersiram air panas. Tuhan yang berbelas kasihan menjamah dia, memberikan kesembuhan untuk mamanya Ibu Susi, untuk orang tuanya Ibu Maria, untuk Pak Sani dalam pemulihan kesehatannya, juga untuk semua jemaat-jemaat yang kami tidak sebutkan satu persatu. Engkau yang melawati mereka, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka, kesulitan mereka, apapun yang mereka alami. Tuhan berikan kekuatan supaya mereka boleh bertahan dan bangkit atas keterpurukan mereka ini, dan kami boleh sama-sama mengalami berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan bagi jemaat-jemaat sekalian, kita akan terima berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal.